Sepertinya baru pertama kali saya melayani di Persekutuan Doa Online, Gereja Online, Bapak Ibu ya. Maaf, saya baru melayani PD, jadi terbersihnya PD ya. Gereja Saudara, saya percaya bahwa jika Tuhan izinkan saya bisa berbicara di hadapan Bapak Ibu, saya tahu Tuhan juga punya rencana kepada kita semua ya. Sebelum kita mendengar kebenaran firman, Bapak Ibu, katanya orang tidak kenal, tidak sayang. Karena pertama kali, jadi seringkali saya di beberapa tempat pelayanan, jika memang baru pertama kali, saya akan perkenalkan dulu diri saya, sebab bagaimanapun juga benih yang baik itu pasti akan dibawa oleh orang yang benar. Ya, saya seorang hamba Tuhan, saya sudah 21 tahun mendampingi Bapak dengan Ibu Gembala saya di kota Sidoarjo, dan saya sudah hampir 26 tahun di ladang Tuhan. Sebelumnya saya melayani di Jakarta. Dan Bapak Ibu, saya ingin menyatakan kepada Bapak Ibu bahwa kita ada di penghujung akhir zaman. Salah satu yang kita baca di dalam firman itu adalah kita harus waspada dengan tipu daya iblis, ya, karena setan itu bisa menyamar menjadi malaikat terang. Pengalaman saya sebagai seorang yang sebenarnya kalau saya merenung tentang kehidupan pribadi saya, Bapak Ibu, saya sempat agak sedikit trauma sekali karena saya dibesarkan oleh ibu kandung saya. Ayah saya meninggal pada waktu saya kecil dan ibu kandung saya adalah seorang dukun santet. Ibu kandung saya tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan. Bahkan ibu kandung saya anti terhadap orang Kristen. Pada waktu saya menginjak usia anak-anak ya, 7 tahun, 8 tahun, maka mama saya memberikan banyak hal di dalam kehidupan pribadi saya yang membuat saya pada saat itu menjadi orang yang sangat penakut, Bapak Ibu. Sebab di usia yang seperti itu saya melihat hal-hal yang mistik, hal-hal yang gaib gitu ya. Kursi bisa jalan sendiri, pintu bisa terbuka sendiri. Dan mama saya selalu berkata, "Nggak usah takut, itu adalah dewa-dewanya mama." Dan mama saya selalu menekankan bahwa kepada kami anak-anaknya bahwa dewa-dewanya mama itu baik. Ya, baiknya dari mana? Satu kali saya pernah diajak dengan kakak saya oleh mama saya suruh lihat laci, Bapak Ibu. Laci yang kosong, jadi itu ada lemari gitu ya, kosong. Lalu mama saya komat kamit, ya, dibuka lacinya kosong, ditutup sama mama saya. Hanya dalam hitungan beberapa detik, bayangin Bapak Ibu. Mama saya komat kamit, buka laci itu, dan saya menyaksikan sendiri, dan itu bukan daun. Itu uang. Itu uang. Pada waktu saya ikut dengan mama, kami dikasih kelimpahan secara ekonomi. Dan mama saya berkata bahwa dewa mama itu baik. Karena dewanya mama itu bisa kasih uang banyak. Bapak Ibu, ketika saya bertobat, saya percaya Yesus sebagai Tuhan, dan akhirnya Tuhan juga memanggil saya menjadi seorang hamba Tuhan. Saya masuk ke sebuah sekolah Alkitab di organisasi kami, itu di tahun 97 ya. Dan saat itu saya melihat bagaimana para pemimpin-pemimpin gereja, para dosen-dosen, saya juga akhirnya masuk kepada kampus teologia. Pengajaran-pengajaran yang saya dengar, Bapak Ibu, jujur saya tidak hanya belajar Alkitab, tapi juga saya mengalami apa yang terjadi dalam kehidupan yang dikatakan itu adalah mistik, dunia kegelapan. Dan cukup kaget ketika saya dari seorang yang tidak percaya Tuhan Yesus, saya waktu itu hanya mengenal Tuhan sebagai nabi, dan saya adalah ayah kandung saya juga adalah seorang tokoh agama yang cukup kuat pada waktu itu. Sehingga lidah saya sangat fasih untuk kami mengucapkan bahasa-bahasa yang menurut kami itu adalah bahasa yang suci. Waktu saya bertobat, Bapak Ibu, saya jujur,
Saya sampai berkali-kali saya merenung. Berkali-kali berulang kali saya diam di hadirat Tuhan. Karena banyak orang belajar Alkitab, banyak orang mengerti tentang apa yang difirmankan oleh firman Tuhan. Tapi banyak orang juga tidak memahami bahwa iblis seringkali ingin menghancurkan gereja Tuhan dengan tipuan-tipuannya. Hari ini saya memberikan sebuah judul kebenaran firman adalah bijak di akhir zaman. Di masa yang sulit, kita harus bijaksana. Bapak Ibu, saya tidak mau mengajar saudara dengan harus begini, tidak. Tapi mari kita bersama-sama kita melihat apa yang difirmankan oleh firman Tuhan. Sejak saya percaya kepada Tuhan Yesus, saya selalu mengandalkan firman. Saya selalu mengandalkan firman. Jadi ketika saya berdoa, saya mendapatkan penglihatan, saya berdoa, saya mendapatkan mimpi ya. Setelah berdoa, kadang-kadang waktu saya tidur, Tuhan kasih saya mimpi. Semua yang saya dapatkan dari penglihatan dan mimpi saya selalu cocokkan dengan firman. Apakah ini benar? Sebab Bapak Ibu, di alam roh, saya ketika belum belajar Alkitab, belum mengenal Yesus sebagai Tuhan, alam roh itu sangat kuat. Bagaimana ibu kandung saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Saya melihatnya dan menyaksikan bagaimana mama saya bisa berbicara dengan orang-orang yang tidak kelihatan secara kasat mata. Dan kalau dibilang itu bohong, itu bukan bohong. Karena saya melihat sendiri buktinya. Ketika mama saya hanya berkata, tolong ya itu kursinya dipindahkan, kursinya jalan. Kursinya jalan. Jadi bukan asal. Dan saat itu mama saya menjadi seorang yang cukup dikenal di daerah kami. Kami dari Jawa Barat. Saya orang Sunda, Kumaha, Damang. Bapak Ibu, marilah jadi orang Kristen yang bisa menjadi terang dan garam. Ya, bukan menjadi orang yang aneh. Tapi jadi orang Kristen yang ketika tetangga kita lihat kita itu mereka penuh dengan ucapan syukur. Saya betul-betul Bapak Ibu, saya belajar kekristenan dari sejak saya percaya kepada Tuhan. Untuk saya jadi orang Kristen, jujur aja Bapak Ibu, saya harus berhadapan dengan aniaya. Saudara bisa tahulah latar belakang saya yang saya tadi sudah jelaskan ya, saudara bisa mengerti saya dari mana asalnya. Dan ketika saya mengaku Yesus sebagai Tuhan, saya harus berhadapan dengan aniaya. Yang pertama saya diserahkan kepada paman saya untuk diperkosa di usia 11 tahun. Dan ibu kandung saya bilang begini, itu si Vera malam ini kamu perkosa dulu, besok subuh kita bunuh. Bayangin sudah, itu ibu kandung saya sendiri. Dan ketika mama saya berkata, Vera kamu ambil keputusan, kamu pilih mama atau pilih Yesus kamu. Kalau kamu pilih Yesus kamu, mati kamu malam ini, mati kamu. Dan mama saya sudah sumpah-sumpahin. Saudara jujur, saya tidak tahu saudara bisa dengar suara saya jelas. Saudara bisa lihat muka saya. Saudara kalau saudara lihat foto saya waktu kecil, pasti saudara akan kaget. Karena saya lahir dengan cacat. Saya tidak bisa berbicara dengan lancar. Saya mau bicara sama Bapak Ibu. Kita punya Tuhan yang baik, saudara. Amin. Kita punya Tuhan yang hidup. Amin. Haleluya. Saya belajar Alkitab. Saya masuk sekolah Alkitab lebih dari 7-8 tahun. Tapi semua yang saya pelajari, saya bisa diteguhkan hanya dengan apa? Dengan apa yang saya alami bersama dengan Tuhan. Khotbah-khotbah yang saya beritakan, semuanya saya berkhotbah, saya berani berkhotbah hal itu kalau itu sudah saya alami. Saya pelajari firman itu, saya coba praktekkan, saya lihat kenyataannya. Dan Bapak Ibu saya berkata, firman itu ya dan amin. Firman itu tidak pernah keluar dan kembali dengan sia-sia. Amin. Yang kita imani, apa yang kita katakan sesuai dengan firman Tuhan, itu pasti terjadi. Jadi Bapak Ibu, saya sungguh bersyukur. Jadi Bapak Ibu bisa tahu dulu latar belakang saya ya. Memang saya dulunya bukan anak Tuhan, Bapak Ibu, bahkan orang tua saya ini pengikut setan. Tapi saya bersyukur saya ketemu Tuhan Yesus. Dan banyak orang berkata, Bu Vera gimana pamannya bisa akhirnya memperkosa Bu
Vera, enggak. Saya mau bilang sama Bapak Ibu, Tuhan itu baik. Waktu saya menikah tahun 2002, saya sempat bilang kepada suami saya, ya, saya berkata, ya, suami saya orang Tionghoa, saya bilang, kok saya masih gadis. Tapi saya cerita dulu bagaimana perjalanan hidup saya. Ya, saya pernah bicara dengan suami saya, jangan sakit hati dengan mama saya, jangan sakit hati dengan paman saya. Karena meskipun mereka merancangkan kejahatan, Tuhan sanggup menolong. Bapak Ibu, di saat detik-detik paman saya akan memperkosa, saya juga tidak ngerti sih, orang Sunda tuh bilangnya itu apa ya, jengkat itu. Jadi dia mau melakukan sesuatu, tidak tahu apa yang dia lihat, yang dia dengar tuh jadi kaget gitu loh, Bapak Indonesianya itu, Bapak Ibu. Jadi ketika dia ingin memperkosa saya, dia kaget dan dia lari, dan saya juga nggak tahu. Saya waktu itu cuma berteriak dan bilang, Tuhan Yesus tolong Vera, Tuhan Yesus tolong Vera, di usia 11 tahun. Saudara, pelecehan buat anak kecil. Tapi ternyata bagi mereka, melecehkan anak-anak kecil itu mungkin hal biasa. Ya, dan mungkin disetujui juga, saya tidak mengerti. Tapi saya waktu itu betul-betul mengalami hal yang membuat saya trauma. Tapi waktu saya berjumpa dengan Tuhan, saya pelajari firman Tuhan, saya lakukan firman Tuhan. Saya bersyukur sekali bahwa dalam hidup saya ada masa depan. Ada sesuatu yang baik. Mari Bapak Ibu, itu latar belakang dari kehidupan saya, dan sekarang saya akan mengajak Bapak Ibu untuk meneliti firman Tuhan. Karena firman itulah yang akan mendasari kita untuk menjadi pribadi yang bijaksana. Tuhan Yesus berkata bahwa seorang yang bijaksana adalah seorang yang mendirikan rumahnya di atas batu karang yang teguh. Kalau kita mau hidup bijak, kita harus dirikan rumah atau kehidupan kita tuh di atas batu. Dan pengertian itu dijelaskan oleh Tuhan Yesus sendiri bahwa siapakah orang yang bijak? Orang yang bijak adalah orang yang mendengar firman dan melakukannya. Saya cukup heran dan kaget kalau ada seorang pembicara suka berkhotbah, tetapi kalau hidupnya tidak berubah, wow, aneh. Saudara, marilah kita jadi anak-anak Tuhan yang betul-betul sungguh-sungguh menjadi murid Kristus, yang betul-betul membawa bangsa kita, kota kita, jiwa-jiwa kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dengan tuntunan dari Roh Kudus. Mari kita lihat 2 Petrus pasal 3 ayat 17 sampai 18. Apa kata firman Tuhan ketika kita menghadapi masa-masa yang sulit? Ya, karena kalau saudara bijak, biarpun masa sulit, kita akan tetap jadi terang dan berkat. Kita perhatikan ayatnya, 2 Petrus pasal 3 ayat 17 sampai 18. Firman Tuhan berkata demikian, tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Bapak Ibu, sampai ayat 17 dulu saya sedikit menjelaskan. Saya senang menggali firman Tuhan dari bahasa asli, dalam bahasa Girika, dalam bahasa Yunani, itu lebih jelas Bapak Ibu pernyataannya. Kalau kita lihat di sini kan dikatakan karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Apa yang dimaksud dengan tidak mengenal hukum? Bapak Ibu, tak mengenal hukum itu bukan berarti kita mulai menerjemahkan, menafsirkan, oh tak mengenal hukum itu maksudnya dia tuh tidak mempelajari tentang hukum-hukum Tuhan. Tidak mengenal itu dalam tradisi orang Yahudi. Kalau kalimatnya ini Bapak Ibu, itu punya pengertian tidak mengenal ini, tidak melakukan perintah Allah. Hukum yang dipegang oleh bangsa Yahudi, oleh orang-orang Israel saat itu adalah hukum Taurat Musa. Ya, dan tentunya kita semua sudah tahu bahwa Musa memberitakan apa yang Allah juga sampaikan. Tidak ada yang salah. Dan Tuhan Yesus berkata bahwa Tuhan tidak meniadakan hukum Taurat, tapi Tuhan Yesus menyempurnakan hukum Taurat tersebut. Nah Bapak Ibu, jadi sekali lagi kalau kita baca ayat 17 itu artinya yang tidak mengenal hukum, maksudnya adalah mereka yang tidak
melakukan perintah Tuhan atau tidak menjadi pelaku firman. Next, ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia. Nah, ini adalah wejangan, ini nasihat, ini tuntunan. Waktu saya dengan Bapak Ibu melihat kondisi yang tidak baik, waktu saudara mendengar berita-berita yang tidak enak, waktu saudara diperhadapkan dengan keadaan yang sulit, kita harus seperti apa? Maka firman Tuhan, Rasul Petrus diberikan satu pewahyuan, satu ilham yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupannya, yaitu dikatakan tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, satu persatu saya akan jelaskan dulu kepada Bapak Ibu sebelum kita akan melihat pengungkapan di ayat 18. Karena saya percaya saudara kita bisa jadi pelaku firman kalau kita mengerti firman. Ya, satu kali ada seseorang yang bertanya kepada saya dan bilang begini, bukan bertanya tapi sedikit mengecam, "Fer, ngapain kamu sekolah tinggi-tinggi? Mau cari gelar?" Saudara, waktu itu saya bilang, kenapa saya menimba ilmu dari sekolah Alkitab di bawah naungan organisasi sampai saya ke teologia secara luas, lebih luas lagi. Jadi itu gabungan gereja yang di bawah negara. Dan Bapak Ibu, ketika saya menempuh pendidikan demi pendidikan sampai Tuhan juga berikan kepercayaan kepada saya sebagai seorang dosen, tapi saya bukan itu yang dicari. Asalnya saya sekolah Bapak Ibu, karena pada waktu saya tingkat 1 di sekolah Alkitab, saya kan menggebu-gebu, namanya orang masuk sekolah Alkitab itu langsung cinta pertama. Ya, di organisasi kami 9 bulan belajar di kampus, lalu dipraktekkan. Prakteknya minimal 2 tahun. Nah, waktu di sekolah Alkitab saya belajar firman, wah amin, 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 ini sudah penuh nih dengan firman. Lalu saya diutus keluar. Nah, di dalam sekolah Alkitab, karena saya melihat figur orang tua saya yang betul-betul melakukan satu hubungan dengan iblis. Dan ketika saya masuk sekolah Alkitab, ya, itu saya mendapatkan satu pengertian, rema, bahwa iblis itu tidak bisa menyentuh gereja Tuhan. Wah, semangat nih saya, saudara. Berarti nih, saya kan lagi betul-betul cinta mula-mula sama Tuhan. Dan jujur Tuhan mengajar saya untuk mengerti siapa musuh saya. Musuh saya setan, dan saya tahu mama saya bergaul dengan setan. Dan saudara, waktu saya menggebu-gebu begitu, saya dipraktekanlah saya keluar nih dari sekolah Alkitab saya untuk berada di sebuah gereja lokal. Jadi saya waktu pertama kali bertobat ya Bapak Ibu, saya tuh berpikir begini, karena ada pengalaman. Jadi satu kali Bapak Ibu, ketika saya masih usia 6 tahun, itu mama saya kan orang pinter ya, jadi ceritanya itu mama saya terkenal dengan orang pinter. Jadi waktu mama saya mau ritual, mau nolong orang, itu saya itu selalu ada di samping mama, dibawa sama mama. Ternyata angka 4 itu adalah angka keramat Bapak Ibu di daerah kecil kami, dan saya nih anak keempat. Jadi kalau mama melakukan ritual-ritual dengan kuasa-kuasa kegelapan, saya selalu diajak kayak jimatnya gitu loh Bapak Ibu. Makanya saya waktu dilahirkan juga cacat, karena waktu saya dikandung oleh ibu kandung saya sudah mengikat perjanjian dengan iblis. Dan Bapak Ibu, ketika waktu itu saya masih ingat, jadi mama saya itu kan ada baskom gitu ya, baskom ada airnya gitu, komat kami, terus airnya itu bisa bergelombang. Bisa ada asap keluar, terus di sampingnya itu ada kopi sama rokok gitu Bapak Ibu. Itu rokoknya itu nggak disedot, bisa. Jadi saya kalau ada orang-orang yang agak sedikit heboh dengan supranatural, tahu nggak? Tadi aku melihat, saya nggak terlalu heboh saudara. Karena buat saya, udahlah, saya ngerti itu setan kayak begitu kok, gitu loh. Dan saya juga ketika saya mengerti firman Tuhan, saya tambah lagi kuat. Saya bilang saya nggak percaya sama setan. Setan tuh cuma nipu, gitu loh. Dan Bapak Ibu, nah pada saat itu mama saya itu udah komat kami. Jujur saya itu sangat-sangat hormat dengan mama saya. Saya sangat bangga kepada mama karena mama saya itu
Orang Sunda tuh bilangnya mati, orang Jawa ya bilang mati. Jadi mati itu berkuasa gitu Bapak Ibu. Bayangin mama saya itu bisa nyembuhin orang tanpa harus orang itu dibestrap. Waduh, dalam kalau kita berdoa itu ngusir tangking setan kan dalam nih. Orang mama saya emang nggak pernah kayak begitu, cuman minum gitu ya. Minum kumur-kumur, terus kumur-kumur mandi puah gitu. Terus orang yang tadi kesurupan jadi tenang. Ternyata itu sahabatnya juga saudara ya. Dan saudara, pada waktu satu kali ada seorang bapak lumpuh datang ke mama saya tuh. Saya lihat sendiri, lumpuh dah bisa di kursi roda, dah bisa jalan. Mama saya juga nggak pakai keringetan, enggak, mama saya cuma minum terus kumur lalu dipiah gitu kan. Dan akhirnya orang itu yang nggak bisa jalan tuh bisa jalan, pulang jalan, nggak bohongan jalan Bapak Ibu. Bahkan yang lebih ngerinya lagi, saya waktu itu pernah lihat mama saya itu ada seorang anak sekolah ya, nggak tuh, saya nggak ingat itu SMP atau SMA, dan perutnya udah besar, ngerti ya Bapak Ibu ya, hamil di luar nikah. Itu nggak pakai aborsi yang ada darah-darah, enggak. Mama saya waktu itu cuman kucurin jeruk nipis, terus ada bawang merah, bawang putih, saya nggak ngerti diapain ambil mama saya, terus cuman putar-putar perutnya, loh hitungan detik loh Bapak Ibu, hilang. Jadi saya gitu pulang tanpa ada bekas. Saudara mau bilang gini, saudara mau heboh dengan klinik. Tambah lagi kalau klinik masuk gereja, waduh tambah pusing saya saudara. Karena saya memperhatikan, saya belajar firman, saya perhatikan. Dan Bapak Ibu, jujur, Tuhan bekerja dengan caranya Tuhan. Dan caranya Tuhan itu tidak pernah lepas dari firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya. Tidak pernah bertentangan dengan firman Tuhan. Semua ada aturannya di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saat itu ketika saya melihat semuanya, maka muncullah satu image ya, satu pengertian bahwa ketika mama saya itu saya lihat, mama saya berkuasa sekali. Tapi satu kali ketika hari itu ada baskom besar ya, lalu waktu itu saya diajak sama mama, ada 2 orang datang dari kota. Itu saya tidak pernah lupakan. Dan mama saya tidak pernah kayak begitu, sampai keringetan, sampai lama ya, bisa 15 sampai 20 menit. Udah akhirnya bergoyang-goyang, mama saya nggak bisa ngapa-ngapain. Tuh saudara tahu mama saya bilang apa? Ini saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, karena mama saya pakai bahasa Sunda kan. Jadi mama saya bilang begini, aduh ini mah susah ini. Dia kasih foto saudara, orang suami istri itu saya nggak ngerti ya, dia kasih foto, mungkin kalau sekarang saya pikirkan mungkin itu saingan bisnis. Jadi dia kasih foto pasangan suami istri, dikasihkan sama mama saya, terus mama saya bilang gini, ini susah. Lalu pertama kalinya saya dengar dari mulut mama, soalnya iki orang Kristen. Wow. Jadi saya tidak tahu apakah mau disantet atau bagaimana, tapi mama saya bilang susah. Padahal mama saya udah bisa melakukan segala hal. Mama saya berkata, gak bisa. Iki orang Kristen. Saudara, di image saya, wow, orang Kristen. Dan ketika saya bertobat, saya semakin semangat ya, bahwa orang Kristen tidak bisa disentuh oleh iblis. Tapi ketika saya dipraktekkan dari tingkat 1, saya masuk ke lapangan, saya cukup kaget. Ternyata ada orang Kristen yang terkena santet. Saya tahu santet seperti apa. Ya, karena itu kehidupan mama saya. Tetangga kanan kiri dulu itu setiap bulan ada yang meninggal satu-satu, dan ketika meninggal pasti malamnya mama saya banyak uang itu. Bayangin Bapak Ibu, saya udah ngerti itu santet itu, saudara. Dan saya waktu saya doakan jemaat ini, kaget saya waktu itu ndak bisa masuk logika saya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya belajar firman, katanya orang Kristen nggak bisa disentuh setan, tapi kenapa ini? Ini orang Kristen. Lalu ketika itu saya bergumul di dalam doa, barulah saya dapat pengertian. Ya, saya baca satu ayat ketika gembala saya memberikan pengertian kepada Vera, baca ini ayat ini. Baca, saya baca. Kamu tahu apa artinya? Lalu saya bilang, oh ya, saudara tahu yang dilihatkan? Ya. Ayat itu berkata, bukan orang yang pinter ngomong Tuhan yang bisa selamat, tapi orang yang menjadi pelaku firman. Saya pikir, oh, ya.
yang jadi pelaku firman. Lalu saya merenung, Bapak Ibu, bagaimana jemaat bisa melakukan firman Tuhan dengan benar kalau pemberitaan firmannya tidak jelas? Kan gitu. Lalu bagaimana? Saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya punya tanggung jawab besar untuk memberitakan firman yang benar. Tapi bagaimana saya bisa jadi pemberita yang benar kalau saya tidak mempelajari firman Tuhan itu dengan baik? Asal, apalagi sekarang banyak orang punya gelar, sarjana teologi, master, tapi maaf itu dibeli semua. Kelihatannya dari mana? Gelarnya banyak, khotbah membingungkan. Jadi saya waktu itu cuma bilang sama Tuhan, tolong saya. Dan akhirnya saya sekolah lagi. Semua mengecam, semua bilang, ngapain kamu sekolah tinggi-tinggi? Saya bilang, tidak masalah. Orang mau berkata, kenapa saya sekolah? Tidak masalah. Saya punya tujuan yang jelas. Saya ingin ngerti firman dengan tepat, dengan benar. Bayangin Bapak, untuk saya mengerti firman itu dengan benar, saya harus menguasai dua bahasa Alkitab. Bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Dan itu bukan bahasa yang gampang, Bapak Ibu. Lalu saya harus mempelajari tradisi orang Yahudi. Saya harus ngerti para nabi, para rasul itu waktu mengucapkan itu seperti apa. Saya harus mengerti karena mereka tidak ada di Indonesia, mereka ada di Timur Tengah. Dan pada waktu saya mengerti semuanya, saya coba pelan-pelan menggali firman. Waduh, Bapak Ibu, firman Tuhan itu luar biasa. Saya perlihatkan kepada Bapak Ibu ya. Ayat yang kita baca, ketika saudara betul-betul rindu sekali untuk saya dengan saudara, ya benar-benar ingin supaya jadi bijak di akhir zaman ini. Saudara, sekali lagi, yang buat kita bijak kalau kita jadi pendengar dan pelaku firman. Saudara mengerti firman Tuhan dan saudara melakukannya. Saya sekali lagi munculkan ayatnya yang tadi saya bacakan kepada Bapak Ibu ya. Saudara perhatikan di ayat yang saya baca tadi di dalam 2 Petrus pasal 3, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia. Ya, saya lewati dulu ya, ada beberapa file yang saya lewati, saya langsung jelaskan kepada Bapak Ibu apa arti bertumbuh. Nah, jadi ini apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu di 2 Petrus 3 ayat 1, perhatikan dulu. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatannya. Jadi ini Rasul Petrus sudah menekankan bahwa ini hal yang penting. Ketika saudara menghadapi masa yang sulit, ketika tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah semakin jelas, apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu, mari kita lihat, simak baik-baik. Ada beberapa yang harus kita lakukan. Yang pertama, kalau di ayat yang kita baca tadi, itu adalah kata bertumbuh. Ya, jadi waktu kita ingin bijak, Tuhan tuh cuma minta begini, bertumbuhlah. Nah, Bapak Ibu, kalau kita membaca ayat, jangan ditafsir dengan pengertian kita di dalam budaya kita. Nanti maaf, bisa salah kaprah. Kata bertumbuh dalam bahasa Gerika ditulis aukenete. Apa arti aukenete? Saudara, saya jelaskan persis ini. Aukenete artinya adalah menjadi dewasa dalam berpikir. Apa maksudnya? Bagi orang-orang tradisi Israel, bangsa Israel, mereka kalau sudah aukenete itu adalah dewasa dalam berpikir. Orang dewasa itu, Bapak Ibu, nggak pelin-pelan. Hanya anak-anak kecil yang tidak bisa dipercaya dan tidak bisa dipegang kata-katanya. Tapi orang dewasa, dia bisa dipercaya. Dia bertanggung jawab. Jadi dewasa yang benar loh Bapak Ibu, dewasa yang benar. Nah ini dewasanya ini yang teguh, yang benar itu dalam berpikir. Jujur Bapak Ibu, waktu saya mempelajari, saya meneliti apa yang ibu kandung saya lakukan pada saat saya masih kecil. Dan saya coba mempelajari firman, saya baru ngerti tuh. Setan itu bekerjanya enggak langsung. Kalau orang Sunda bilang gini, setan itu ya kalau nakutin kita tuh enggak bungkelekan. Bungkelekan itu penjelmaan gitu. Wow, saya kuntilanak. Itu mah cetek banget Bapak Ibu. Saudara tahu setan bekerja dari mana? Ini loh. Pikiran. Tanpa kita sadari. Karena
Pengalaman saya, mama saya selalu mendidik saya untuk kamu harus percaya ya, kamu harus percaya ya. Pokoknya di tempat itu kalau kamu jalan ke situ, nanti akan ada orang yang temui kamu. Kamu harus percaya, kamu harus percaya. Saudara tahu, setan itu kan suka niru. Sebenarnya itu adalah hal yang Tuhan Yesus, Allah juga yang tetapkan bagi orang percaya. Kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu bisa membedakan gunung. Sudah tahu, iman itu berkaitan dengan apa? Pikiran kita. Iman muncul dari mana? Pendengaran akan firman. Saudara mendengar firman, baru muncul iman. Bukan iman salah-salah ya. Jangan ada iman yang, saya jujur Bapak Ibu, kadang-kadang saya kaget. Dengan iman, mobil ini milik saya. Hehehe, tar, saya bilang gitu. Iman apa ya maksudnya ya? Iman itu mendengar akan firman. Siapa orang-orang beriman? Orang-orang yang percaya kepada Kristus, mengerti akan pernyataan Tuhan Yesus, dan dia berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Jadi orang beriman adalah orang yang betul-betul hidup di dalam penyertaannya Tuhan. Jadi bukan berarti orang yang keduniawian, bukan. Jadi orang beriman itu nggak mungkin keduniawian, Bapak Ibu. Orang beriman itu pasti berohani. Yang setuju katakan amin. Ya, maaf ya Bapak Ibu, saya kalau bicara apa adanya. Maaf. Jadi kadang-kadang kita berkata iman seperti apa? Iman itu muncul karena pendengaran akan firman Tuhan. Orang beriman, lihat orang yang beriman. Orang beriman itu Bapak Ibu, ketika mungkin tubuhnya digerogoti penyakit, dia mendengar perkataan firman, dia mengerti firman Tuhan. Bagaimana Tuhan Yesus punya kuasa yang besar untuk menyembuhkannya. Itulah iman. Dan karena iman itu, maka orang itu menjadi betul-betul tenang menghadapi masalah. Karena orang itu beriman, dia tidak lagi menjadi orang penakut, takut. Waduh, ini. Saudara, hati-hati. Setan itu bekerja dari cara berpikir kita. Makanya firman Tuhan katakan, orang yang merenungkan, Bapak Ibu, tradisi Yahudi, kata merenungkan firman Tuhan siang dan malam itu artinya dipelajari dan dipraktekan. Dipelajari, dipahami, dan dipraktekan. Itu merenungkan firman siang dan malam. Bukan sekedar baca Alkitab. Bukan. Itu merenungkan. Jadi saya percaya sekali malam hari ini kita mau mengerti ketika Alkitab berkata menjadi dewasa dalam berpikir, artinya pikirannya harus kokoh. Tapi kita akan lihat. Pikiran yang kokoh tentang apa? Lihat ya, ayatnya kan jelas sekali. Ayatnya berkata, bertumbuhlah dalam kasih karunia. Mari kita cek, apa arti kasih karunia yang dicatat di dalam ayat ini. Bapak Ibu, satu kata yang sama di dalam Alkitab kita dalam bahasa Indonesia, itu dari ayat pasal ini dengan pasal yang lain, kadang dengan kitab yang maksudnya dari suratan ini dengan suratan. Kadang-kadang ada perbedaan. Makanya saya selalu kembali ke dalam bahasa asli supaya tidak salah menafsir. Dalam bahasa asli kasih karunia itu namanya kriti. Kriti itu apa? Ini Bapak, semua hal yang baik yang dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup kita itu kriti. Kasih karunia. Semua hal yang baik yang dikerjakan oleh Allah, tapi dasarnya bukan karena kita layak menerimanya. Kasih karunia. Jadi kasih karunia kalau saya simpulkan apa? Pertolongan Tuhan. Bapak Ibu, ini kan simpel ya. Ketika sudah baca ayat ini, coba kalau sudah baca dalam bahasa Indonesia, bertumbuh dalam kasih karunia, kayaknya agak sedikit abstrak kan? Apa sih maksudnya? Tapi kalau kita baca dalam bahasa asli, apa itu bertumbuh dalam kasih karunia? Sebenarnya saya simpulkan, bertumbuh dalam kasih karunia artinya apa? Kita harus yakin, kita harus teguh bahwa Tuhan sanggup menolong. Ingat dan sadari bahwa semua hal yang baik datangnya dari Tuhan. Tuhan itu sanggup menolong. Malam ini Bapak Ibu, saya ingin tegaskan kepada saudara, kalau saudara mau bijak di akhir zaman ini, saudara harus punya pikiran yang kokoh bahwa apapun yang terjadi, Tuhan sanggup menolong kita. Dunia mau bilang apa, dokter mau bilang apa, saudara, ini berita-berita mau ngomongin apa sih? Ini pandemi ini ya, itu ya, nanti ada itu loh, itu tuh kerjanya antikris segala macam. Mau ada antikris kayak mau ada siapa? Kalau saudara mengerti ini, biar saudara di lembah sekalipun, ingat, selama kita dekat dengan Tuhan, Tuhan sanggup menolong kita.
Saya tetap percaya Bapak Ibu, kalau Tuhan kasih kita hidup, Tuhan belum panggil kita, Tuhan belum datang untuk menyingkirkan gereja Tuhan dari kebinasaan dunia ini. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca ya di suratan Petrus yang kita baca hari ini, menjadi itu tuh kalau di perikop awalnya, salah satu yang akan terjadi sebelum Tuhan datang, hancur bumi ini Bapak Ibu. Hancur, langit-langit semua bintang-bintang itu berjatuhan, hancur. Dan Alkitab mencatat, Tuhan Yesus berkata, sebelum semuanya itu binasa, gereja Tuhan akan disingkirkan. Saya tetap percaya pada perkataan Tuhan Yesus. Jadi kalau seperti kita masih dikasih nafas, Tuhan belum datang, saya tetap yakin, mau bilang ada antikris, ada apa, saya nggak takut saudara. Antikris dari zaman dulu udah ada. Siapa sih antikris yang anti terhadap Kristus? Roh-roh yang memberontak kepada Tuhan Yesus. Itu antikris. Itu antikris, saudara. Dan saya berkata, kalaupun ada orang-orang jahat di sekitar kita sekalipun, saya tetap percaya selama saya dekat dengan Tuhan, Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Itu yang pertama dan yang terakhir. 2 poin aja ya, Bapak Ibu ya. Kata Rasul Petrus bilang gini, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Allah. Mari kita cek, apa arti pengenalan akan Tuhan? Kata pengenalan ditulis dalam bahasa asli itu gnosis. Apa arti gnosis? Bapak Ibu, gnosis artinya adalah tindakan yang didasari sebuah pengertian yang benar. Jadi maksudnya apa? Ada orang selalu berkata, kita harus mengenal Tuhan ya, mengenal Tuhan dengan cara apa? Oh, bergaul dengan Tuhan. Bergaulnya gimana dulu dong? Saya bilang gini, kamu ingin mengenal Tuhan, ya dari sumber yang benar. Jangan asal. Orang bersaksi, itu kan kehidupan orang, pengalaman orang. Itu cuma peneguhan saja. Tapi kalau kita ingin mengenal Allah dengan benar, harus dari sumber yang benar. Sumbernya mana lagi? Nggak ada lagi yang lain, hanya satu, yaitu Alkitab, firman Tuhan. Udah nggak ada yang, kalau ada orang yang nggak percaya dengan Alkitab, ngeri deh Bapak Ibu. Hanya firman. Kita belajar firman. Tapi masalahnya ya Bapak Ibu, masalahnya nih. Ternyata kata gnosis ini bukan hanya sekedar belajar Alkitab. Tapi kata gnosis adalah tindakan. Jadi mengenal Allah itu bagi tradisi orang Yahudi adalah melakukan tindakan yang didasari dari pengertian. Ngerti apa? Ngerti tentang apa yang dia pelajari dari firman Tuhan. Jadi kalau saya simpulkan apa itu? Simpulkan bahwa kalau saudara betul-betul ingin bijak di masa-masa yang sulit, tetaplah jadi pelaku firman. Baca firman, kalau tidak mengerti tanya hamba Tuhan, mengertilah firman Tuhan, dan jadilah pelaku firman. Amin. Saya percaya malam hari ini saudara sudah mendengar firman. Saya berharap kita semua sama-sama, saya juga terus belajar Bapak Ibu. 2 hal ini kita harus betul-betul miliki dalam hidup kita. Jadi ketika Rasul Petrus itu, kalau saudara lihat latar belakang ketika Rasul Petrus berbicara di suratan 2 Petrus, itu Rasul Petrus sedang berbicara kepada orang-orang percaya pada saat itu yang sedang mengalami tekanan. Jadi saat itu orang-orang Kristen banyak tekanan Bapak Ibu, banyak sekali. Hidup sulit, dari luar dan dalam ditekan. Dan Rasul Petrus mengucapkan firman ini. Jadi ketika di masa sulit, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, teguhlah pikiran kita. Jangan sampai pikiran kita ini goyah. Percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong. Dan ketika suasana semuanya genting, pandemi lah, segala macam, mungkin sudah dengar ada peperangan, ada segala macam. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita bersembunyi? Apa kita harus lari? Apa kita harus bingung? Nggak perlu bingung. Tetaplah jadi pelaku firman. Lakukan firman Tuhan. Dan jadilah terang dimanapun kita berada. Amin. Puji Tuhan. Saya sebelum serahkan kepada Bapak Gembala, boleh saya dulu berdoa ya Bapak Ibu. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba ini percaya kepada Engkau.
bahwa Engkau adalah Allah yang baik, Bapa yang baik. Berkatilah semua kami Tuhan, dan biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh menjadi pelaku firman. Hari ini Tuhan, firman-Mu mengajar kami supaya kami yakin, supaya kami tidak goyah, kokoh pikiran kami bahwa Engkau sanggup menolong kami. Dan Tuhan, tolonglah kami supaya kami bisa mengerti sabda firman-Mu dan kami bisa mempraktekannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan katakan ada urapan berkat di atas kepala dari Pak Idi. Tuhan katakan di hari pernikahanmu yang pertama ini, Tuhan memberikan segala urapan dan berkat Tuhan akan mengalir dalam hidupmu. Tuhan katakan ada hikmat yang Tuhan akan tambahkan dalam hidupmu, dan Tuhan akan membawa engkau terus naik dan tidak akan turun, dan Tuhan akan menyatakan perkara-perkara Tuhan yang besar dan dahsyat dalam hidupmu. Pintu-pintu berkat yang tertutup semua terbuka bagimu dalam nama Yesus Tuhan, dan segala penerobosan dalam usaha, pekerjaan, keuangan akan terus naik. Tuhan katakan Tuhan akan memakai engkau, Tuhan juga akan memakai istrimu Alin, untuk menjadi alat indah dalam tangan Tuhan untuk jadi berkat bagi banyak orang. Untuk Alin, saya melihat ada urapan doa di atas kepalamu. Tuhan katakan engkau adalah tiang keluarga bagi keluargamu. Engkau juga adalah tiang keluarga bagi kotamu di mana engkau berada. Ada pengurapan dan kuasa Tuhan yang saat ini Tuhan tambahkan mengalir dalam hidupmu. Dan Tuhan katakan aku akan membawa engkau untuk mengalami pengalaman-pengalaman rohani yang baru bersama dengan Tuhan. Akan ada terobosan-terobosan yang baru, mujizat-mujizat yang baru yang kau akan terima dan alami dalam kehidupanmu. Bapa, kami lepaskan segala berkat yang terbaik daripada Bapa di surga dalam nama Yesus untuk Pak Didi dan juga Alin di hari ulang tahun pernikahan mereka yang pertama. Kami menyerahkan perjalanan rumah tangga mereka, hubungan mereka sebagai suami istri untuk hari-hari, bulan-bulan, bahkan tahun-tahun ke depan. Kami minta penyertaan pimpinan kehadiran Tuhan sendiri yang akan menolong, menyertai, dan memberkati kehidupan mereka. Bahkan memberkati juga anak-anak yang akan lahir dalam pernikahan mereka. Kiranya segala penyertaan, kasih karunia, anugerah, dan berkat daripada Bapa di surga dalam nama Yesus berlimpah atas Didik dan juga atas Alin dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita akhiri. Tuhan, hamba ini percaya kepada Engkau. Hamba ini yakin kepada Engkau bahwa doa orang benar besar kuasanya. Kami belajar untuk hidup benar, Tuhan. Hamba-Mu percaya Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami. Bapak Ibu yang malam ini sedang bergumul di dalam ekonomi, pekerjaan. Bapak Ibu dengarkan baik-baik. Jika Bapak Ibu sedang betul-betul mengalami satu kesulitan secara ekonomi, firman Tuhan berkata, setiap orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, dia menjadikan hidupnya adalah pribadi yang benar-benar berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan memelihara kehidupannya. Firman Tuhan berkata, jika kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka baiklah keadaan kita. Saya berdoa untuk Bapak Ibu yang sungguh-sungguh sedang terlilit hutang. Ekonomi Bapak Ibu dalam kondisi yang tidak baik. Tuhan, hamba berdoa, angkat tangan Bapak Ibu. Biarlah Tuhan semua hamba-hamba-Mu yang sedang bergumul di dalam ekonomi, Tuhan, biarlah kami semua hidup dalam kebenaran, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kami jujur dalam bekerja. Kami juga sungguh-sungguh mencari Tuhan, sehingga kami dibukakan pekerjaan yang baru. Dan rezeki yang dari Tuhan itu datang kepada umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Pesan Tuhan, hiduplah dalam kebenaran. Carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan sendiri yang akan membukakan pintu berkat, rejeki yang akan mencukupkan segala kebutuhan Bapak Ibu. Amin. Amin. Saya berdoa untuk Bapak Ibu yang sedang bergumul untuk rumah tangga. Atau Bapak Ibu sedang bergumul untuk anak, untuk mungkin apapun yang sedang Bapak Ibu gumuli untuk anggota keluarga saudara. Taruh tangan kanan Bapak Ibu di dada saudara. Dengarkan baik-baik. Saya sangat yakin ketika firman berkata, jika kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka satu orang diselamatkan, seisi rumahnya akan selamat. Jika Bapak Ibu betul-betul merindukan rumah tangga yang diberkati, anak cucu ditolong Tuhan, atau mungkin Bapak Ibu sedang bergumul untuk keturunan, Bapak Ibu percayalah kepada Tuhan. Tuhan hanya mau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap problem di dalam rumah tangga, setiap pergumulan untuk keturunan, untuk anak, untuk cucu, untuk jodoh bagi keturunan, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau memberkati, Engkau memberkati. Kalau ada hubungan-hubungan yang retak di dalam rumah tangga, pulihkan, pulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba melepaskan berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu yang sakit, percayalah, Tuhan ada di dekat Bapak Ibu. Saudara yang menderita secara fisik, firman berkata bahwa Allah kita, Tuhan kita itu tabib di atas segala tabib. Mari serahkan tubuh saudara ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, hamba berdoa, kalau mungkin ada yang sakit, hamba-Mu melepaskan berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, segala sakit disembuhkan. Dan sebagaimana iman dari apa yang hamba-hamba-Mu miliki, biarlah itu yang menjadikan mujizat terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Hamba menyerahkannya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hamba berdiri di atas kebenaran firman-Mu. Sembuhkan. Sembuhkanlah Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba mengalaskan doa ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu sebentar ya. Saudara, ya. Saya rindu berdoa khusus untuk Ibu Flora. Ya, Ibu Flora. Baik. Maaf ya Bapak Ibu kalau mungkin saya enggak satu persatu, karena saya kalau berdoa ya kalau Tuhan kasih di hati saya akan berdoa. Tuhan, berkati Ibu Flora, berkati Tuhan. Kesetiaannya. Saya percaya Ibu, mahkota itu sudah Tuhan siapkan untuk Ibu. Meskipun mungkin Ibu akan menghadapi sesuatu yang membuat Ibu mungkin sedikit tersiksa. Tapi percayalah Tuhan tidak akan tinggalkan Ibu. Tuhan akan bawa Ibu menjadi pemenang. Menang bersama dengan Tuhan. Menang Bu. Dan Tuhan akan mengadakan satu tanda-tanda yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Dalam nama Tuhan Yesus, Ibu Flora diurapi, diberkati oleh Tuhan. Kuasa Tuhan mengalir, kuasa Tuhan mengalir. Tuhan akan bela ibu. Tuhan akan bela ibu. Lepaskan setiap kekecewaan ibu. Orang-orang yang menyakiti ibu, berkati bu, berkati bu, berkati. Sesuatu yang menghimpit ibu berkati. Hari ini kelepasan ada dalam kehidupan ibu. Ibu akan tidur dengan tenang. Ibu akan merasakan damai sejahtera. Berkat Tuhan ada kepada ibu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.